Waduh, waduh, waduh. Mirip Pak itu. Kenapa? Waduh, enggak Pak, saya itu cuma ngikutin Pak Rianto aja gimana dulu kan yang diajarkan di Duri. Malah ngikutin gua dugem baik no. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Pelakunya belum ada loh Pak. Oke. Mari kita mulai aja ya Pak ya, karena Mas Dikinya juga sudah datang. Gitu. Kan jam 10 dia kan, pas nih on time dia. Oke, kita mulai aja ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu yang dirahmati. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan hari ini kita bisa ketemu lagi di rumah Pak Daman ya, setelah berpuluh-puluh purnama kita kita nggak ketemu Pak ya. Alhamdulillah hari ini bisa dipertemukan. Kangen sama Pak Daman, sama Pak Anton ini juga. Waduh, ini senior-senior kita semua ada di sini. Juga Pak Rianto, Mbak Tuti, semua Pak Tarno. Masih sulap Pak Tarno ya. Ya. Ya, ini alhamdulillah ini pertemuan yang kebetulan sama-sama kita kemarin rencanakan juga di rumahnya Pak Rianto. Yuk kapan-kapan kita soan yang ke tempat Jogja. Ke Jogja. Jogja. Oh Jogja ya. Ke Jogja Pak gitu ya. Jogja. Ya. Cuma karena yang punya Jogja lagi nggak di Jogja jadi jadi kita nggak berani langsung. Jogja juga. Oh gitu Pak. Jogja depan dulu, Jogja enggak. Iya. Akhirnya kita bilang ya udah Pak, kita namanya NDD kita nunggu di Depok saja katanya beliau kan. Kita di Depok dulu, oke kita Depok. Nah kebetulan Pak Gede juga sudah oke waktu itu. Oke Kak, gimana rumah Pak Daman? Ya boleh Pak Gede, tapi mungkin ya qadarullah karena memang bapaknya Pak Gede Kamis kemarin meninggal. Tapi tadi pagi kita sudah telepon-teleponan ya Pak Daman dengan Pak Gede. Ya beliau mohon maaf nggak bisa hadir di sini. Salam untuk semua. Dan Mas Farid juga mengucapkan salam juga karena beliau anaknya lagi ujian MTS Pak. Kayak Pak Rianto dulu untuk masa MTS. Jadi Madrasah Sanawiyah. Sanawiyah. Oh iya silakan Mas Diki di sini dulu Mas Diki. Ini Mas Diki nanti di sini mungkin nih beliau nanti akan. Oh, gitu. Ya. Mungkin bisa nyiapin di sini dulu ada infokus Mas Diki. Ini masih kita pembukaan dulu aja. Baik, kemudian yang seperti biasa mungkin ada beberapa yang sambutan yang mungkin perlu untuk kita dengarkan petuah-petuahnya, sepatah, dua patah, tiga patah, empat patah, lima patah kata boleh. Khususnya pertama mungkin kepada Sohibul Bait Pak Daman dan Ibu nanti mungkin di sini mungkin diwakili Pak Daman. Kemudian nanti kami mohon waktu juga untuk Pak Antonius dan Pak Rianto Wibisono. Kepada Pak Daman kami persilahkan, monggo Pak Daman. Pakai ini Pak Daman, ini beda rasanya. Iya. Jadi inget Bapak itu. Iya ya. Monggo Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah wa syukurillah kita masih bisa dipertemukan dalam sehat walafiat. Ini adalah suatu anugerah ya, kenikmatan bagi kita, terutama dalam rangka silaturahmi ya, silaturahmi di antara kita. Dan yang lainnya adalah plus-plus ya, selain silaturahmi ada juga nggak tahu acara apa nanti Pak Ibnu ini. Iya Pak. Nah dengan awalnya memang Pak Gede yang kontak saya, bagaimana kesiapannya dengan senang kan, dengan senang hati. Karena itu tentunya pada saat ini rasanya bahagia sekali Pak Ibnu ya. Tadi udah saya sampaikan ke Pak Gede, mungkin beliau tidak bisa hadir ya. Ya. Jadi saya bilang juga tadi Pak Gede nggak hadir, jadi yang hadir nanti yang kecil-kecil aja berarti. Gede dan kecil. Yang gede yang nggak hadir berarti yang nggak hadirnya kecil-kecil. Gitu. Jadi itu. Nah ini sudah coba terakhir tahun berapa ya? Ya. Memang puluhan purnama ini. Lebih dari 10 tahun kali ya. Betul. 2011 terakhir kita. 2011. Ya, 2011. Ini sudah hampir 15 tahun. Oh 15 tahun Pak ya. Cukup ini ya.
Kalau ada baru lahir ya udah mau jadi dewasa itu. Udah, Pak. Alhamdulillah ini pertemuan dalam keadaan sehat seperti ini ya. Alhamdulillah. Nah, saya juga tadi ketemu Pak Ibnu, lihat tadi saya masih pakai baju itu. Memang ada kegiatan. Iya. Ya, ada kegiatan itu tadi senam olahraga. Walaupun dulu ada yang lihat tapi nggak nanya pun tidak. Kalau beliau cari yang ada duitnya, Pak. Ngelihat tapi nggak ditanya gimana. Jadi sekali lagi terima kasih ya jadi kami atas nama keluarga tentunya merasa ya kebanggaan juga bagi kami. Jadi teman-teman ternyata masih ingat dengan saya lah gitu. Masih ingat. Itu poin yang paling utama itu. Wah, ini masih ingat dan mau menemui kan itu. Itu suatu kebanggaan, betul. Jadi nggak cari-cari, ini ditemui, ini itu suatu kebanggaan. Dan tentunya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ya seperti inilah ya. Mungkin ya mohon maaf lah, tapi mudah-mudahan acara seperti ini tadi ya cukup senang. Pak Ibnu adalah bisa untuk merencanakan mungkin pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Ya, nah, walaupun pertemuan yang sudah lewat saya tidak diundang ya. Padahal tetangga komplek loh, Pak. Padahal Saya nggak berani loh, Pak, kalau gitu. Padahal dekat ya. Kesempatan. Saya beda kecamatan aja saya panggil, Pak. Ini dekat ya. Mama. Iya, tapi nanti ya mudah-mudahan bisa Amin. mudah-mudahan ada waktunya. Insya Allah saya akan senang juga bisa berkumpul ya dengan rekan-rekan khususnya dari mana ini NDD. NDD Negeri Depok, Pak. NDD. Aduh. Ya, itu saya Bekasnya. dengan Pak Arif memang begitu dulu. NDD mana ini? Ya Begitu udah. di Duri mana Pak Daman, Pak? Nunggu di Depok, Pak. Saya nunggu di Depok gitu. Kan yang penting sama-sama di NDD Siap. kan gitu. Oke. Barangkali itu yang bisa kita ucapkan sekali lagi ya, rasa kebahagiaan kami mungkin Pak Ibnu atas kehadiran teman-teman semua untuk ya sebagai lepas kangen juga ya. Mudah-mudahan ini akan membawa keberkahan buat kita. Dengan adanya silaturahmi, mudah-mudahan kita akan menambah usia atau panjang umur kita ya. Dalam keadaan yang tentunya yang lebih sehat. Nah, nanti Mbak Desi kalau mau sehat ada di fasilitas bisa aja datang ke sini. Ada rutin ya. Bareng tes. Instruktur langsung. Bareng di sini aja dulu. Iya. Di sini aja dulu sini. Jadi ikut beberapa kali, setelah itu bisa lihat YouTube, bisa diterapkan sendiri. Iya. Instruktur langsung loh. Ya, cuman Sabtu depan nggak bisa karena kita ada acara satu Depok di Nenas. Di Nenas di Depok 1 ya. Ada Nanas jalan. Nenas jalan Nanas ya. Depok 1. Nanti mungkin minggu keduanya ya. Sini tiap hari Sabtu. Nanti diinfo lagi dah. Nanti saya akan kejar Desi. Iya. Oke. Nah, ketemuan di Jogja dulu nanti. Biar dekat ke sini kan. Oke. Nah, terima kasih juga ini ke Pak Antonius ini udah. Iya. Waduh, ternyata dari jauh ya. Nah, menyempatkan dari itu perlu effort yang gitu luar biasa. Kalau mungkin tidak ada rasa kangen dengan kita, mungkin tidak akan terjadi ke sini ya. Siap. Cukup dengan maaf kan gitu kan. Nah, ini effort yang luar biasa Pak Anton. Terima kasih ini dari jauh sudah menyempatkan diri bisa bertemu dengan ini. Mungkin rasa senang kita ya, mari kita mudah-mudahan bisa tertular dengan rekan-rekan kita yang lain juga ya. Jadi ya silaturahmi ini ya memang harus kita jaga ya. Kita jaga sehingga ya bisa saling mengingatkan. Banyaklah yang positif yang kita dapatkan. Ya. Udah nggak ada beban tekanan tadi, tekan dari atas, tekan dari bawah. dari bawah. Ayam penyet. Tadi udah banyak cerita gimana di NDD di sana. Bisa keluar dari tekanan-tekanan yang begitu. Luar biasa, ya, Pak. Oke, terima kasih. Jadi silakan lagi
Mohon maaf apabila ada hal yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Daman selaku komisaris PT Tiga Pilar. Itu pilar pertama apa sih Pak? Kok tiga itu? Tiga itu. Ini makanya tadi udah bilang, aduh klien. Klien. Tiga pilar. Teman-teman pada nanya tiga pilar itu apa? Jangan-jangan ini ada kesini ada sekalian dari ini Pak, asesmen Pak. Betul. Assessment tersebut itu. Kualat saya, kualat ya. Tapi kalau saya lihat websitenya Pak, Beruntungnya kita udah mulai ada dengan IKPT di. Saya dengar cari kontraktor memang dia. Iya, kalau saya lihat di websitenya Tiga Pilar itu memang ada tiga Pak. Pak Resman, Bapak sama Pak Medra. Apa ini tiga pilarnya gitu kan? Saya nggak tahu juga ya, walau alam itu. Baik, terima kasih Bapak untuk pesan-pesannya. Insya Allah nanti kita lanjut ke Pak Antonius sebagai guru-guru kita juga di HO. Kepada Pak Anton kami persilakan, monggo Pak Anton. Dari New York ini Pak ya. Jauh banget ya. New York Jakarta. Monggo Pak. New York New York. Oke, sebelum dua patah kata yang ingin kita sampaikan dalam waktu yang bahagia ini, saya minta ke teman-teman setengah menit atau 1 menit untuk menundukkan kepala. Apa yang bisa kita berikan ke Pak Gede kecuali doa buat ayahnya yang memang supaya terlepas dari segala dosa-dosanya. Mari kita mulai berdoa bersama. Terima kasih, selesai. Oke, seperti yang Pak Daman sampaikan bahwa itu benar ya, hidup yang paling mahal itu sampai hari ini yang bisa kita nikmati, kita syukurin adalah sehat. Ya, itu sudah masuk. Kalau orang Jawa itu mungkin Pak Ibnu yang paling paham di sini, slogannya laku dan lakon. Laku dan lakon, sedangkan kepercayaan itu adalah tunggangan atau kendaraan yang memang kita percaya untuk menjalankan laku dan lakon. Bahasa Indonesianya apa laku dan lakon? Artinya perbuatan kita sehari-hari lah. Intinya kalau bahasa Indonesia seperti itu. Nah, di hari yang bahagia hari ini kita syukuri, kita semua diberikan kesehatan dan sebenarnya ini awal mulanya dari bercanda Pak Dama. Jadi bercanda, awalnya itu saya nanya masalah HMI gitu ya. Kan grup NDD itu sampai hari ini masih solid banget Pak, masih solid banget. Ya dari teman-teman kita ini kan dulu pemikir ya, masih solid banget. Jadi salah satu keuntungan kita sampai hari ini, kalau ada input yang memang secara pribadi kita kurang atau tidak bisa kita bahas, ya terutama Pak Ibnu ya sebagai seorang proses engineer, dan teman-teman sekarang jawabannya nggak tunggu jam-jaman, nah, menit itu udah jawaban yang sangat bagus, apa yang kita butuhkan itu terjawab. Awalnya dari situ bercanda, ya udah kita ngumpul, putuslah waktu itu di rumah Pak Rianto. Oke, Pak Rianto, cuman saya sebagai pribadi dulu pertama saya gagal ya. Saya gagal, nggak bisa hadir. Nah, karena ini saya mendengar rumah Pak Daman, wah ini nggak bisa gitu kan, nggak bisa saya tidak hadir, gitu loh. Harus hadir ini. Ya sudah, tadinya saya meragukan, iya apa tidak saya bisa hadir. The last minute baru saya jawab, oke, saya bisa. Kalau jauh-jauh hari aku takut nanti saya sudah komit ternyata gagal. Jadi terima kasih sekali lagi buat Pak Daman yang udah memfasilitasi kita semua bisa ngumpul di sini. Ongkos sewane piro? Soalnya kalau nggak jawab nanti terus-terusan dia. Tinggal bikin invoice. Tiga pilar nagih loh kayak KPT. Sign kontrak. Ya, apa ya, kita sudah pada manula kayak gini, kita tinggal introspeksi bahwa
kita menjalani hidup sisa-sisa hidup dengan sehat dan bahagia, ya, tidak terlalu banyak harapan apapun yang memang kita kejar zaman-zaman kita 15-20 tahun yang lalu. Kita seperti Pak Daman bilang, kita ditekan di ini, tapi alhamdulillah lah bahwa kekompakan kita sampai hari ini, bahwa dari memori saya kita masih the best loh. Saya masih the best dalam arti kita sebagai tim eksekutor proyek, dan secara company sampai hari ini saya melangkah kesekian kali pindah-pindah perusahaan, kita the best dalam arti atas nama besar Truba Jurong. Ya, atas nama Truba Jurong. Ya, kalau teman-teman semua dulu satu embrio di Truba Jurong, ya, memorinya masih jalan nggak? Ini bulan-bulan yang sangat membahagiakan, terutama Pak Daman sebagai pemilik modal ya, zaman itu. Hah? Bulan-bulan ini, Orang lama banget. iya, iya. Bisa ketemuan di sini ya. Nah itu dia ya. Makanya kalau nggak planning tuh begitu. Daripada Mbak Ani planning nggak jadi. Kejadian dari tahun dikit. Ya mungkin Mbak Ani juga memorinya masih seger ya pada bulan-bulan Juni seperti ini. Kita ngapain dulu di Truba? Kita ngapain aja di Truba, bahwa kita sangat mengharap. Yang jelas tuh terima PMS. Nah, cocok. Cocok ya. Soalnya acara jalan-jalan ke Solo. Iya, Juni cocok. sama Desember. Padahal tadi saya mau mengeluarkan hadiah yang bisa jawab, tapi ternyata sudah terjawab dulu. Jadi iya, dari hari ini kita sangat bahagia, kita masih the best, di mana saya monitor terus produk kita di NDD 12 itu masih plus seperti yang Pak Daman bilang ya, plus dalam arti produksi hasil proyek kita itu masih bagus, terus plus dari sisi kita dikasih hidup sehat, dan sampai hari ini kita masih ngumpul sebagai saudara dekat, sebagai teman, sebagai partner ya. Ini yang sangat mahal buat kita, ya, kita syukurin saja. Jadi yang ke depan silahkan ini yang muda-muda, kalau memang akan dikembangkan ya, akan dikembangkan lagi seperti apa ya, saya tinggal tuturi aja. Yang muda-muda ini tentunya masih punya semangat kayak kita dulu. Jadi itu Pak Ibnu yang perlu saya sampaikan. Pesan-pesan singkat dari saya, silakan saya kembalikan ke sutradara. Terima kasih. Jadi matur sangat Pak Anton menawi wonten tunutokap sarusiku ingkang kirang nuju prono dalam nyuwun agung samudra pangsami Pak, mugi-mugi sedaya kalepatan saged kapendhem ing bumi ing pura lan saged rawuh. Itu lagu yang lakon. Pak Daman gak weruh. Ntar teksnya ada Pak, teksnya nanti. Ini melaku Pak. Ya, terima kasih sekali Pak Anton. Insyaallah sudah hadir di sini. Kemudian berikutnya Pak Rianto selaku pemegang saham di PT Trembesi. Direktur PT Trembesi. Ini mengalokasikan tempat ini mahal ini ya. Iya. Jalan-jalan sama Pak Harto, pulangnya dibawain nasi. Kalau ingat Pak Rianto, ingat PT Trembesi. Ayo. Itu udah saya siapin dari tadi loh. Oke. Baik, untuk persingkat waktu sebetulnya schedule-nya udah mepet tadi udah. Jadi terima kasih sekali lagi buat Pak Daman Nuri sebagai menyediakan tempat ya, dan kita bisa berkumpul semuanya. Mungkin kalau untuk yang lainnya sudah dipaparkan lah ya di depan semuanya. Jadi ya kita tetap keep ini supaya ini bisa berjalan terus ya Pak. Rencana planningnya dari Pak Ibnu terutama sebagai motoriknya dari Pak Ibnu. Sebetulnya dari Pak Ibnu tuh ada sebetulnya jangka panjangnya yang belum terlaksana. Nanti itu disampaikan. ada. Nah, ya, itu nanti disampaikan. Nah, dan itu harus jalan Pak Ibnu.
gitu. Waktu itu kita ada rencana mau umroh bareng-bareng khusus XNDD. Itu aku ingat banget. Kita tabung gitu loh, mulai nyicil gitu. Nanti kita cari waktu yang pas. Mumpung masih pada sehat. Gitu. Itu kalau nggak salah seingat aku yang ya mudah-mudahan semua itu kan. Satu kloter maksudnya. Satu kloter, satu bus gitu kan. Supaya nggak Iya. ngajak garasi maksudnya kan. Maksudnya di garasi diambil satu. Oh iya. Untuk semua bisa. Amin, amin, amin. Makanya itu tetap tuh masih mungkin Pak Ibnu sudah punya bironya. Jadi kita tinggal mungkin teman-teman aja mulai kapan sih startnya. Tapi emang harus dimulai dari satu orang, 2 orang, 3 orang nanti ikut. Mulai dari Gitu. awal, Pak. Iya, betul. Betul. Karena kalau Pak Ibnu udah sering, Pak. Kita yang belum pernah nih istilahnya kan. Jadi kepengen gitu kan. Ya, kalau dari saya itu aja sih Pak Ibnu. Terima kasih sebelumnya supaya mungkin waktunya juga teman-teman. Terima kasih Pak Anton udah jauh-jauh datang, Bu Ani. Sebenarnya kita ngundang banyak sih. Cuman memang masih berhalangan yang punya kesibukan. Memang agak susah Pak ngumpulin teman-teman yang sudah punya aktivitas ya. Beda kalau dalam satu perusahaan mungkin lebih mudah gitu. Ya, Kalau ini mungkin ini beda-beda bisa kepentingan. dilakukan setahun sekali ya. Setahun sekali pada fase-fase pas liburan anak-anak sekolah. Tapi ya setelah ini mari kita semua melacak keberadaan teman-teman kita semua ya. Saya masih ingat ada Rio, ada Pak yang Ya. hitam itu Pak Saeb ya. Oh ya, Pak. Kang Saeb. Pak Saeb Ya, malah Kang ketinggalan Saeb. kali nggak kita kontak-kontak. Hah? Yang hitam tuh kopinya. Pak Antung nggak ketemu. Saya sudah telepon, titip salam karena beliau lagi sibuk, lagi tes commissioning di Sukabumi, Pak. Oh. Di Sukabumi. Gitu. Dia Nyambung ya, nomor baru ya. Enggak, nomor lama Pak masih. Waktu kemarin Bapak chatting, Pak, nggak bisa, aku coba hubungin, terus bisa nyambung. Alhamdulillah panjang lebar ceritanya, panjang segitu ngobrol. Gitu. Itu dia juga titip salam, jadi nggak bisa hadir karena lagi commissioning, gitu sih. Kayak yang akan datang mungkin ya kayak Ibu Korina. Ya next mungkin Terus kita Pak coba. Risman itu kan jenderalnya kan dia ya. Ya, itu. Karena dia Pak Daman. Baik. Ya nggak perlu super mewah tapi kita Yang penting kumpul, Pak. Kumpul. Ya, betul. Betul. Lanjut. Ya dari saya gitu aja Pak Ibnu, mungkin karena ada agenda yang berikutnya supaya nggak terlalu lama, Pak Diki. Iya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Arianto. Mohon maaf ini karena kita juga harus masuk ke tema acara berikutnya. Maka nanti mungkin kita pindah ke sini ya Pak ya. Ya. Pindah ke sebelah lagi. Cukup, Pak. Insya Allah cukup. Ini ya nggak karena cukup bawa setting kursi udah- sendiri. Iya. Iya, oke. Baik, saya kira gitu aja. Terima kasih. Nanti kita bisa lanjutkan setelah acara ini Iya. untuk ramah tamah lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Ya sih, kalau meeting kita harus udah kenyang duluan. Biar kalau dimarahin, nggak pusing. Baik Bapak-Bapak, ini kebetulan kita sudah mau masuk ke acara berikutnya yaitu tentang Human Firewall, membangun budaya anti phishing. Beliau kita menghadirkan Mas Diki Taruna Prasetyo. Ya, mungkin kalau lihat di webnya sudah ketahuan beliau siapa. Beliau memang dipakar di cyber security. Ya. Jadi kenapa hari ini kita perlu untuk menyampaikan ini karena terus terang penipuan di dalam dunia internet itu sudah sangat banyak sekali dan rata-rata itu kena orang-orang yang sudah masuk MPP, Pak. Ya, 50 tahun ke atas. Betul. Betul. Sudah meninggalkan dunia hitam, Pak ya. Nah, oleh sebab itu ini penting sekali, kebetulan di masjid kita juga kita menghadirkan dan kebanyakan memang kasepuhan. Jadi nanti mungkin ada hasil surveinya ya Mas ya. Itu di situ kita akan melihat bagaimana jangan asal klik saja dan bagaimana cara bikin password supaya nggak kebaca oleh mereka, itu ada sedikit tips dan triknya. Mungkin kami persilahkan kepada Mas Diki untuk memulai acara ini dengan perkenalan. Monggo silakan Mas Diki. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Terima kasih Pak udah diundang ke sini gitu ya, dapat bersilaturahmi juga dan Bapak dan Ibu semua. Ya, perkenalkan saya dengan Diki Taruna Prasetyo, bisa dipanggil Diki.
Saya saat ini lagi bekerja di konsultan cyber security gitu Pak ya, di TB Simatupang di kantornya. Jadi cukup banyak berhubungan sama keamanan cyber gitu ya saat ini ya. Nah, kenapa kemarin Pak Ibnu undang saya? Nah, sebelumnya saya dapat ngasih sharing session di Cinere gitu Bapak Ibu, dan semoga yang akan saya sampaikan dapat bermanfaat juga, dan harapannya untuk terkait dengan hal ini tidak sampai di Bapak Ibu aja, tapi bisa di-share lagi gitu ya ke teman-teman rekan-rekan Bapak Ibu, ke keluarga gitu ya, agar tadi yang terhindar dari kejahatan-kejahatan secara dari internet. Baik, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan silahkan, dan ini mungkin materinya bisa kita share juga di Pak Ibnu ya. Saya udah buatin dalam bentuk PDF gitu, bisa diakses di WhatsApp aja gitu. Nah, ini kenapa menjadi target utama gitu ya. Jadi pertama, kalau dari sumber research ya, Verizon itu 60%. Wah, terima kasih Pak. Siap sekali nih, kayaknya emang biasa buat meeting ya Pak ya di sini. Apa disewain mungkin Pak ya? Co-working space sekarang ya. Nah, ini di sini 60% ya unsur manusia itu dalam pelanggaran data tuh cukup banyak sekali gitu. Kayak dia sudah tersebar di mana-mana gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada namanya kayak DeepSeek gitu ya. Kalau bisa coba cari nama Bapak Ibu dimasukin sana, udah keluar apa aja. Itu udah bisa terlihat gitu. Jadi sangat-sangat banyak sekali, apalagi maaf di Indonesia gitu ya, data kayaknya udah nggak nggak rahasia lagi gitu ya, karena banyak sering banget bocor kemarin. Betul. Kemudian di sini nomor 1 gitu ya, terkait dengan pencurian kredensial gitu ya, ini terkait dengan akses paling umum yang paling diutamakan gitu ya. Nah, yang menarik yang di sini nih Bapak Ibu, 4,8 miliar gitu ya, atau ada 193.000 kerugian itu di usia 60 tahun ke atas. Karena tadi beberapa mungkin sudah tidak update terhadap teknologi gitu ya, jadi dapat mudah ditipu gitu ya, ataupun dapat mudah dikelabui gitu ya dengan beberapa kondisi nanti kita akan saya sampaikan gitu. Dan ini terjadi paling banyak di 2024 ya, mungkin 2025 sudah ada juga angkanya, namun biasanya setiap tahun selalu meningkat gitu. Nah, kenapa Bapak Ibu ini penting, dan sekarang mungkin di setiap perusahaan selalu ada terkait dengan pelatihan keamanan gitu ya, awareness gitu, karena tadi yang diserangnya adalah manusianya, bukan lagi sistemnya, karena sistem udah makin kuat gitu ya, udah makin canggih, udah makin kuat juga, tapi kalau level yang diserang manusia ini paling rentan ya. Jadi the weakest link-nya adalah di manusia. Ini yang jadi concern kita. Saya mungkin izin sambil di depan aja ya, sambil pakai ini ya Pak. Ininya di mana ya? Apanya tuh? Oh, itunya. Oh, ini dia. Ada. Nah, ya. Jadi bisa sambil di depan. Bisa itu ya. Betul. Oke. Nah, ya, siap. Saya mohon izin Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat ya di sini, kenapa harus dipotong gitu ya? Untuk menghindari tadi kejadian-kejadian, mungkin bisa sambil ceritain Bapak Ibu nanti kalau misalnya pernah kejadian terjadi ke Bapak Ibu atau keluarga atau kerabat, misalnya pernah dapat ditelepon lu, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu tuh sering banget ditelepon masalah atau kok keluarga kita ketangkep di bandara narkoba harus tebus gitu kan, itu sering banget tuh. Atau saya pun keluarga saya pun pernah dapat gitu ya informasi, dia mertua saya, anaknya dulu waktu pas masih ada yang kecil gitu dibilang jatuh dari sekolah harus dibayar di rumah sakit tuh, kayak gitu ya terjadi tadi. Nah, ini ada umpan gitu ya, ada penyerangnya itu membuat cerita rekayasa, dibuat rekayasa gitu ya, dapat mengganggu psikologis yang targetnya gitu ya, untuk dapat segera melakukan tindakan. Kemudian adanya urgensi gitu ya, ataupun buatan harus sekarang juga, kalau enggak bukan masuk ke kantor polisi udah susah keluarinnya gitu ya, atau udah harus di IGD, harus segala tindakan. Nah, ini dibuat urgensi agar apa? Agar dapat tekanan. Nah, saat inilah dimana kita perlu ada intervensi gitu ya. Nah, kenapa firewall, dinding api gitu, untuk kita bisa jangan sampai kena dari target tersebut gitu ya. Jangan sampai kita masuk ataupun jadi korban setelah itu.
Jadi dua kondisi ini yang paling utama di membuat sebuah rekayasa, kondisi di mana psikologis kita diganggu dan dipres gitu, ditekan untuk kita segera dapat melakukan tindakan. Saat itu gitu ya, kita perlu langsung segera intervensi. Jadi tahan dulu, ya, pikirin dulu nih penipuan atau bukan gitu ya, atau kita perlu validasi dulu, atau perlu kita tabayun dulu gitu ya, ataupun memastikan dulu apakah benar atau tidak gitu ya, agar tidak ini nih, tidak melakukan pemberian informasi kayak PIN gitu ya, atau OTP kalau dari internet banking gitu ya. Kemudian jangan kalau misalnya nanti di WhatsApp atau di SMS jangan segera ngebuka link yang dikasih gitu ya. Kemudian nanti hasilnya apa kalau misalnya tidak kita bentengin di sini? Hasilnya kita diambil alih akunnya, tahu-tahu ada transaksi dari atas nama kita gitu ya. Nah ini bisa terjadi. Jadi ini perlu langkah-langkahnya pertama di tengah-tengah sini untuk agar tidak masuk terjadi pembobolan, tidak terjadi pengambil alihan data, tidak terjadi transaksi yang tidak diinginkan. Jadi poin utamanya gitu, di sini ada tekanan dan juga harus ada aksi yang harus dilakukan sehingga kita perlu menjaga agar tidak terjadi di sisi kita. Nah, metrik psikologinya gitu ya, untuk permainan emosi gitu ya, emosionalnya. Pertama ada urgensi, mendesak. Kalau nggak dilakukan, ini Bapak Ibu nggak bisa transaksi atau internet bankingnya, mobile bankingnya tidak bisa digunakan gitu ya. Atau mungkin nanti ada verifikasi yang kalau nggak dilakukan atau bisa ditelepon tidak dilakukan bisa masuk IGD segala macam gitu ya. Yang dulu seperti itu. Kemudian ada rasa takut gitu ya dibuat kalau misalnya tahu-tahu kondisi gini. Bapak Ibu, ini kita ada melihat di mobile banking Bapak Ibu nih kayaknya ada transaksi mencurigakan deh. Kita pengen blok. Nah soalnya, kita kok ada yang ngebobol ya? Padahal dia baru mau ngebobol gitu kan. Kok ada yang mencoba, terus dibilang nanti untuk itu Bapak Ibu kita perlu dong verifikasi. Nah itu juga hati-hati, bener atau enggak gitu kan. Dari mana segala macam. Apalagi kalau sampai nanya ibu kandung, nanya PIN, itu biasanya tidak dilakukan oleh pihak bank gitu ya. Atau ada imbalan di sini. Jadi selamat hadiah voucher. Nah ini juga sering tergiur nih, biasanya buat ibu-ibu. Mohon maaf nih ya. Ada dari Shopee gitu, gratis GoFood segala macem. Tinggal diklik. Nah itu hati-hati. Karena ketika diklik gitu ya, ada file yang terdownload di HP kita, itu biasanya akan terbaca semua Bapak Ibu. Gitu. Jadi saya sendiri sebagai praktisi gitu ya, yang sebenarnya melakukan ini, tapi untuk memberikan awareness ke perusahaan gitu ya. Jadi kita akan coba, nanti biasanya kita akan buatkan link gitu ya, kita kirim email, apakah mereka sampai ngeklik, masukin data, nah itu kita yang coba. Dan ini sangat berbahaya sekali karena ketika file kita udah di-download di HP target gitu ya, itu kita bisa ngapain aja. Mungkin nanti kalau ada sesi bisa kita contohin juga ya gimana kita men-take over ataupun mengambil dari HP, karena kalau udah terinstall itu kita nggak tahu kita lagi di foto, kita diambil datanya, itu nggak kelihatan, sama saya nggak kelihatan. Atau di otoritas gitu, dari bank atau dari pemerintah, ini misalkan pajak gitu ya, misalkan kemarin harus bayar segala macam. Nah ini biasanya kondisi-kondisi ini yang bikin membuat orang dapat umpan ataupun tergiur gitu ya. Nah ini yang perlu dipikirkan lagi, apakah kondisi-kondisi tersebut benar atau enggak, kita perlu cek lagi. Nah ini yang perlu dijaga gitu. Nih jika emosi kita naik gitu ya, nah itu kita berhenti. Jadi jangan gitu tuh panik nih, coba tahan napas dulu, tak buang gitu. Ini bener nggak ya? Bener nggak ya? Karena belum tentu, kalau misalnya bener pasti ada sesuatu hal lain yang mungkin akan mendukung gitu ya. Nah ini perlu hati-hati. Kayak waktu itu sempat ada contoh, dia udah tahu nih kayaknya penipu, ditelepon dari di Dukcapil gitu ya. Nah Dukcapil ngapain kan telepon kan? Cuma ternyata dibilang dia tahu orang tuanya itu ada yang habis meninggal gitu. Dan ini minta memverifikasi KTP-nya karena ada hubungan dengan ahli waris. Wah itu dia langsung jadinya ahli waris, jadi kepikiran gitu kan, jadi tergiur. Padahal itu juga dia mau ngambil datanya dia. Nah itu makanya harus hati-hati ketika kita ada terpancing gitu ya, kita perlu tahu dulu apa yang mungkin kita dimanipulasi terhadap kondisi tersebut. Nah dari media apa saja atau dari kanal apa saja gitu ya. Pertama email. Nah mungkin kalau misalnya sering dapat email gitu ada linknya, nanti kita kasih ya contoh email-email yang fake atau palsu seperti apa. Ini paling klasik ya, paling banyak. Dan kalau di perusahaan saat ini
ketika kita melakukan awareness terhadap keamanan ini, biasanya kita akan uji dengan ngakuin email phishing gitu ya. Kayak kemarin tuh masih aja dapat ke-trigger karena pas lagi kita mau lakukan pengujiannya mau lebaran, kita buat seolah emailnya masalah THR gitu ya. Wah itu target banyak yang ngeklik tuh jadinya. Karena hubungannya dengan uang gitu. Kalau kita buat skenario ini kita lagi melakukan uji ke perusahaan ada hubungan dengan uang, itu pasti akan lebih cepat gitu ya ke triggernya gitu. Atau WA atau SMS, ini sering hati-hati nih. Tahu-tahu dikirimin linknya nggak jelas, ada iming-iming gitu ya. Nah kita klik itu bisa berbahaya. Tahu-tahu tadi bukan aja kita melakukan transaksi ilegal ya, tapi data kita diambil misalnya. Telepon, nah ini yang model lama gitu ya, paling sering juga phishing gitu ya, jadi pura-pura minta OTP lah, atau misalkan sering ya, tahu-tahu dia dari mana bilang anak kita kenapa-napa gitu ya. Nah ini yang dulu-dulu, dan sampai sekarang modusnya pun masih ada, masih sering terjadi. Nah ini yang baru nih Bapak Ibu, QR. Nah ini kan sekarang di mana-mana bayar udah pakai kris gitu kan ya. Nah itu harus hati-hati tuh Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita pas lagi bayar, tahu-tahu yang kita scan itu bukanlah kode bayar gitu ya, dia bisa otomatis ngedownload sesuatu juga. Dia itu harus hati-hati tuh. Kadang kalau bisa scan untuk menu, nah kalau sekarang mungkin menunya udah ditempel di meja. Kalau kemarin di GM tuh saya makan di meja udah ada. Tapi kalau coba bayangin kalau itu diganti stiker orang gitu ya, dimana ketika kita scan tahu-tahu malah masuk ke web tersebut dan ngedownload sesuatu, nah itu berbahaya. Hati-hati. Kalau saya biasanya pakai ada antivirus di HP gitu ya, dan di antivirus tersebut pakai scanner dari sana, dia akan dicek dulu. Oh ini ada ke situs tertentu atau enggak, ada download file atau enggak. Kalau nggak ada dia baru bisa lempar ke browser kita. Oh itu ada ya Mas ya? Iya di antivirusnya Pak, makanya buat ngejaga dari QR itu. Kalau kita dipakai kamera biasa aja, bisa aja tahu-tahu dia nge-link kemana, ke download sama kita, gitu. Nah ini QR yang cukup hati-hati. Di samping ini kan memang positifnya bayar juga ya, nggak bayar jadi lebih gampang gitu kan, lebih cepat gitu, nggak perlu cash. Nah kemudian sosial media, nah ini juga hati-hati nih. Ada giveaway gitu, notifikasi. Ini paling sering juga terkena di beberapa orang ya. Modelnya adalah tahu-tahu dia pakai profile picture-nya itu yang benar-benar seperti yang kita mungkin kalau laki-laki ada dia pakai perempuan gitu ya, ataupun sebaliknya, dan dia coba nanya ke kita. Ini saya pernah nih, saya coba telusuri gitu ya, dia tahu nanya mana view-nya bagus gitu. Pertama awalnya gitu tuh, view-nya bagus, terus habis gitu dia nanya-nanya, iya saya dari Rusia gitu ya, saya nanti bulan Oktober pengen ke Indonesia nih, pengen tahu dong tempat-tempat itu panjang, dia niat banget tuh ngebuat skenario-nya. Cuman itu udah saya hentikan, dan teman saya itu ada yang melanjutkan sampai adalah kondisi sebulan itu dia coba sering ketemu, jadi dibangun dulu relationship-nya gitu ya, sampai dia trust, sampai dia percaya. Setelah itu dia bilangnya apa, saya mau ngasih hadiah ke kamu nih gitu, ngasih hadiah ke kamu, cuman paketnya tertahan di bea cukai, tolong dong bayarin dulu sekian gitu, berapa ratus ribu itu untuk biar dia bisa tangguhkan dan dia bisa kirim. Nah itu tuh kayak gitu tuh, ada aja. Jadi bener-bener kondisinya bisa terjadi kayak gitu ya. Dan susahnya cari uang ya. Iya itu sampai bertahap. Itu memang ada sindikatnya juga Pak gitu. Emang ada yang buat kayak niatin kayak gitu. Dia setiap hari ya ngebuatinnya palsu, giveaway palsu ataupun buat ngebangun trust-nya dulu. Itu yang terjadi. Nah contoh nih kalau email palsu gitu ya. Jadi kita pastiin dulu kalau ada email tertentu ya Bapak Ibu, kan pasti kalau di HP kan udah terhubung dengan Gmail gitu ya, Google kita yang pasti suka ada notifikasi dan lain-lain. Kita perlu dulu lihat di sini domainnya bener nggak sih gitu ya. Nah kadang nih kalau nggak jeli mirip-mirip itu bisa terjadi gitu. Jadi kayak kita kemarin coba di salah satu perusahaan kita ganti emailnya. Jadi misalnya dia perusahaannya roda 3 gitu ya, roda 3. Nah, RO-nya itu kita ganti sama 0, itu nggak kelihatan ya. Jadi nyaru ketika itu diganti, oh orang kalau nggak jeli itu bakal mikir ini bener nih. Gitu.
Kemudian biasanya umum gitu, ada halo atau cuma hai aja, tidak nyebut spesifik. Cuman ini yang biasanya kalau dia lakukannya secara umum, tapi ada juga spesifik emang nargetin tertentu orang, udah pakai nyebutin namanya siapa. Kemudian gini, ada batas waktu kayak tadi ya, dia ngasih pressure. Ada 2 jam kalau tidak menginformasikan bisa kadaluarsa. Atau misalnya kalau 2 jam nggak dikonfirmasi, nanti bisa diblokir ataupun mungkin aja bisa terjadi transaksi yang besar. Wah, itu kita jadi panik kan biasanya kan. Saat panik itulah, nah itu target yang akan dilakukan. Kemudian ada informasi klik linknya gitu ya. Nah, klik linknya di sini pun kita perlu lihat apakah linknya benar atau enggak. Terus ada nih, kalau di link yang aman nih Bapak Ibu ya, kalau lihat di HTTP-nya ini harusnya ada S-nya, security-nya, HTTPS. Nah, ini nggak ada. Nah, ini hati-hati. Kadang biasanya itu bisa aja ke web ataupun browser yang tidak, makasih Pak, yang berbahaya gitu. Nah, jadi 4 ini kalau kita lihat email, pertama pastikan dulu email domainnya benar gitu ya, dari yang valid atau enggak, misalnya dari bank apa gitu ya. Terus abis itu yang kedua, dia spesifik namanya ke kita atau enggak. Yang ketiga ada waktu atau tidak gitu ya. Kalau misalnya yang bener kan biasanya dia akan mengkonfirmasi, silakan hubungi call center yang bener gitu ya, dengan ya resmi. Ini kalau nggak ada, terus ada link yang berbahaya, dan ini hati-hati. Kalau kita klik linknya, bisa aja dia langsung ke browser dan mendownload sesuatu. Atau kalau ada attachment, ada file, nah itu juga hati-hati Bapak Ibu. Kalau attachment tersebut ada malware-nya atau ada virusnya, itu bisa langsung masuk ke mobile phone kita, ke HP kita. Nah, ini jadi set action-nya apa? Jangan klik sembarangan gitu ya. Kalau misalnya lihat dulu portalnya seperti apa, dan alamat emailnya kalau bisa kita ketik sendiri gitu ya, alamat browser linknya. Nah, kemudian kalau yang dari segi WA nih, itu SMS. Paket Anda, nah mungkin ibu-ibu yang sering belanja online gitu ya, nah ini juga harus hati-hati. Tahu-tahu ada verifikasi gitu ya, paket tertahan di mana gitu kan, bisa kayak gitu. Atau mungkin ada link pendek nih di sini yang kita nggak tahu linknya kemana nih. Apalagi dari HP ya, kan kecil gitu kan. Tahu-tahu ngeklik, dia pindah ke browser, tahu-tahu nanti ngedownload sesuatu. Nah itu harus hati-hati. Termasuk nanti ada nominalnya gitu ya, berapa ratus ribu gitu ya. Yang hati-hati ini perlu dijaga bener atau enggak. Apalagi kalau misalnya dari ini meyakinkan, belum tentu sebenarnya. Kadang orang udah bisa ngebuat WA bisnis dibuat untuk kayak gini. Jadi harus hati-hati. Jadi kalau ada sesuatu yang tahu-tahu kok dapat hadiah, tahu-tahu dapat apa, kayak dulu kan sering banget ya, udah menang door prize atau segala macam, ya itu masih sama. Tapi hanya pendekatannya aja yang berbeda saat ini. Ini perlu kita jaga. Nextnya QR, quizzing. Nih, tahu-tahu ada ditempel di mana, diskon 70% hari ini, klaim gitu kan. Nah ini hati-hati nih ketika kita ngeklik, kita nge-scan, tahu-tahu dia ngedownload sesuatu atau kita masukin, minta datanya, harus login dulu. Pas login itu bukan di web yang benar, web buatan mereka juga, webnya web palsu. Sehingga ketika kita masukin data kita, mereka tahu password kita apa, username kita apa, gitu. Dan itu bisa dengan mudah sekali dilakukan. Ini makanya perlu kita hati-hati gitu ya, jangan mudah tergiur dengan hal-hal yang memang tadi ada iklan yang meng-clickbait gitu ya, kalau bahasanya saat ini bisa orang men-trigger untuk mengklik ataupun melakukan action sesuatu gitu. Ini yang tadi WA, yang kemudian yang ketiga terkait dengan si QR. Nah, kita perlu ada protokol gitu ya untuk diri kita sendiri ya. Yang pertama adalah stop dulu gitu ya. Ini kita sering ajarin juga untuk sharing gitu ya. Jangan langsung diklik, jangan langsung diunduh, dan jangan langsung dibalas. Jeda dulu sebentar gitu ya, 10 detik gitu ya. Pikirin dulu nih benar atau enggak. Coba kalau kita ini penipuan, kalau misalnya benar, kalau benar apa yang harus dikonfirmasi terlebih dahulu gitu ya. Harus hati-hati. Jadi jangan langsung percaya ataupun langsung action, jangan langsung nge-react. Baru dipikirin nih, konteksnya masuk akal nggak ya? Kalau ada hadiah, emang saya pernah di sana, transaksi di sana atau enggak? Atau mungkin ada informasi apa yang bisa saya yakinkan emang ini benar-benar hadiah gitu. Apalagi zaman sekarang kan, nggak ada yang gratis gitu kan.
MBG aja bayar gitu kan. Dulu kan plesetannya gitu ya biasanya. Benar-benar minta lewat, nah nih, apakah benar-benar minta ini lewat email atau chat? Nah itu harus hati-hati. Terus cari kebenarannya lewat jalur resminya. Misalkan kalau dari Shopee atau dari Grab atau misalnya dari bank mana atau dari mana ya, perlu apapun itu perlu dikonfirmasi apakah ada atau tidak. Gitu ya. Di website resminya gitu. Betul. Atau call center yang memang dari web resmi juga. Karena bisa jadi Pak, ini kalau kemarin kita ini karena saya praktisinya melakukan seperti ini, mentargetkan orang bisa kena. Jadi kalau bisa kemarin saya buatin webnya palsu, itu benar-benar mirip sama web aslinya. Call centernya pun saya buat juga yang palsu gitu. Makanya harus hati-hati gitu kayaknya. Misalkan dia bilang, silakan langsung klik ke bankmandiri.co.id. Itu di emailnya Pak, yang tadi di body email ya. Saya balik dulu ya. Nah ini bisa kalau di email yang kita biasa punya di HP ataupun di WhatsApp, di laptop, ini bener Pak tulisannya, email yang ditampil di body emailnya. Tapi ketika kita arahin, ini bisa aja ke arah yang berbeda, URL-nya beda. Jadi ini cuma masking aja di depan. Percaya dari situ doang. Tapi pas diklik itu berbeda. Nah pas lagi berbeda itu adalah web yang kita buat yang palsu nih. Kalau ibu tidak percaya, telepon aja call center yang ada di sana. Nomor teleponnya palsu juga. Nah, itu yang bisa. Kursornya taruh di situ bisa kelihatan dari itu website. Linknya apa gitu bisa. Kalau kita arahin kursornya ke sini baru kelihatan nih. Tanpa ngeklik ya. Tanpa ngeklik. Betul, tanpa ngeklik. Bisa kelihatan Pak. Ini ada kemana. Kalau kita ngeklik, biasanya nanti langsung masuk ke web tersebut. Nah kalau masuk ke web tersebut cuman dia minta username dan password aja kita tidak isi, masih nggak apa-apa karena kita belum memberikan data. Tapi kalau di web tersebut auto download, mendownload malware, itu yang berbahaya sebenarnya. Jadi kalau yang paling berbahaya itu kalau ada malware Pak, karena di Android kita gitu ya, ketika misalnya ya Android sekarang sih alhamdulillah udah lebih bagus ya. Dulu di sekitar 5 tahun lalu tuh kalau kita buat malware di download sama Android, install, itu kita bisa langsung ngambil teksnya Bapak Ibu di sana, ngambil foto di sana. Bapak Ibu lagi naruh HP gini aja bisa kita foto gitu ya tanpa kelihatan lagi di foto. Gitu itu. Hati-hati Pak Yanto. iPhone ya. Kita balik lagi 3 ini Pak, stop dulu, pastikan dulu ya, jangan diunduh, jangan diklik, jangan membalas gitu langsung ya. Pikirin dulu ya, apakah benar atau enggak sih gitu ya, masuk akal nggak ya kalau kita dapat info seperti ini, baru kita cek dulu, pastikan. 3 langkah ini tuh sebagai langkah yang perlu kita lakukan terus-menerus ya, karena kita nggak pernah tahu nih, kita lagi di jalan, lagi macet, lagi macet, lagi buru-buru, tau-tau ditelepon kayak gitu, panik gitu kan, itu mengganggu psikologis banget gitu. Kalau kita lagi santai kayak gini mungkin, oh ini tahu nih nipu ya. Tapi kalau kita lagi dalam kondisi yang kita tidak tahu seperti apa, nah itu yang bisa membahayakan. Aman nih. Ya tenang. Belajar militnya dulu. Nah ini red flag-nya ya. Jadi kalau misalnya sekarang ngomong red flag-nya apa sih gitu ya untuk terkait dengan bahayanya. Pengirimnya aneh. Nah ini tadi kayak kasih contoh. Google-nya nolnya diganti sama angka gitu ya. Dan ini udah lebih canggih Pak. Dan sebenarnya ini masih kelihatan ya, masih umum ya. Ada yang lebih canggih lagi. Jadi sebenarnya kita kemarin waktu research kayak misalnya angka huruf E ya. E-nya ini pakai fontnya Arial. Kita rubah jadi pakai Times New Roman. Itu kan nggak kelihatan banget bedanya. Tapi itu bisa membuat link yang berbeda. Gitu. Itu bisa sampai seperti itu ya. Kalau emang udah jago ya si attackernya, emang udah niat lah. Tapi kalau yang biasa-biasa kayak gini nih, Google-nya atau nomornya nggak jelas gitu hasil telepon. Kemudian nada yang mendesak sekarang juga hari ini kasih batas waktu. Ya ini udah harus jadi tameng. Oh ini udah memungkinkan bohong nih. Gitu. Terus minta yang rahasia. Ini nggak boleh sama sekali Pak diinformasikan ke siapapun gitu ya. Password, OTP, PIN, code gitu, kode itu jangan pernah diberikan. Karena kalau di bank aja pun nggak pernah minta itu. Kalau misalnya bank itu minta, biasanya nanti Pak, Bu, setelah tanda bunyi tut,
itu tolong masukkan PIN-nya, tapi di keypad kita sendiri, bukan disebutkan. Gitu. Nah itu yang perlu jangan pernah memberikan ke siapapun gitu ya. Kemudian linknya mencurigakan tadi pendek atau nggak pakai HTTPS gitu ya. Perlu dipastikan dulu nih, tidak sesuai nama institusinya gitu ya. Lampiran tak terduganya, nah ini tadi Bapak Ibu, filenya ada zip, exe gitu ya, dokumen-dokumen yang harus di-enable, ini harus hati-hati karena tadi ketika malware itu bisa masuk, terinstall, itu udah wassalam lah kalau kita nggak punya proteksi ya di mobile kita. Salamnya umum gitu ya, hai nasabah yang terhormat gitu ya. Atau ada salah ketik gitu ya, typo gitu ya. Bahasa terjemahan ini paling sering biasanya kalau masuk spam, kayak dari Afrika, dari mana, ngirim email, minta tolong, segala macam, informasi gitu tuh, minta donasi gitu. Nah ini yang biasanya kalau dikirim zaman-zaman dulu ya, by email. Tawarannya ekstrim banget, ada diskonnya 80%, 70% gitu kan. Hadiahnya besar gitu kan, terlalu bagus untuk jadi kita. Nah ini hindarilah Bapak Ibu. Ada satu lagi yang lagi berbahaya saat ini, ketika ada telepon gitu ya, itu kemarin jangan sampai kita ngomong duluan. Karena bisa kita rekam, terus kita buat pakai AI menyerupai suara Bapak Ibu untuk nelfon keluarganya atau orang yang lainnya. Nah, itu berbahaya Pak. Oh, jadi mereka pegang AI gitu ya, begitu suara kita masuk sama dia direkam gitu ya? Jadi pas suara kita masuk, halo assalamualaikum, dengan siapa ini? Nah itu dia rekam Pak. Diolah di AI untuk nyerupain suara dia, untuk dia buat script chat baru gitu ya, buat dia nelfon ke orang lain. Tapi pakai suara kita. Nah itu yang udah hati-hati sekali. Sedikit kan, Betul. Betul Pak. Betul. Dengan kalimat yang beda gitu. Dengan kalimat beda Pak. Jadi udah kesimpan suara kita, terus habis itu dia buat script, buat nulis halo segala macam. Nah itu nanti dia ganti dengan suara kita, font-nya, voice-nya gitu. Iya, suara saya direkam buat. Oh iya. Ya. Itu yang lagi hati-hati sekali Pak, yang sekarang lagi muncul ya. Nah, ketika ada kedeteksi satu aja atau dua lah ya, minimal dua ini berbarengan, pengiriman aneh atau rusak, itu udah langsung skip aja. Skip, udah langsung di protokol tadi ya, protokol phishing tadi yang 3 ini harus dijalanin. Ini kondisinya ya Bapak Ibu. Nah ini, memverifikasinya cara aman untuk memastikan kebenarannya. Kalau ada notifikasi bank atau akun gitu ya, ngeklik tautan verifikasi sekarang di dalam badan email atau di SMS gitu ya, ini langsung hindarin. Yang dilakukan apa? Tutup emailnya gitu ya, buka aplikasi resminya dan diketik ya URL banknya secara manual di browser untuk memastikan benar atau enggak informasi tersebut. Yang kedua, kalau masalah perintah finansial gitu ya, dari atasan atau misalnya dari senior kita gitu ya, jangan membalas chatnya atau WA langsung gitu ya dengan mentransfer dana. Ini paling sering, kita masih sering sih Bapak Ibu. Saya dapat tahu-tahu dari fotonya bos saya yang zaman dulu gitu ya, nomornya udah berbeda, terus dia bilang, Dik apa kabar, sekarang lagi kerja di mana, terus habis itu boleh nggak pinjam uang dulu. Nah gitu tuh, itu adalah yang ini nih, yang sering kayak gini dilakukan nih, transfer dana. Baiknya apa? Telepon balik dulu nomornya yang tersimpan di kontak kita, jangan yang nomornya tadi ya, mastiin dulu. Nah itu bener tuh, setelah itu bos saya tuh bilang, mohon disampaikan ke semuanya kalau misalnya ada yang mengatasnamakan saya, itu bukan saya, dan nomor ini, itu penipu. Itu sampai detik ini masih sering terjadi ya, hal itu ya. Bantuan gitu ya, atau minta, nih ngasih bantuan nih, ngasih OTP-nya jangan sampai kita mau gitu ya. Misalnya mau bantu di support, Pak Bu ini kalau tidak dilakukan pembaruan bakal diblok. Nah harus hati-hati tuh, jangan sampai kita nyebutin OTP-nya berapa, bagian layar dan segala macam tuh jangan sampai. Tapi kita coba hubungin helpdesk-nya via portal yang tadi kita klik sendiri, ataupun kita tulis Bank Mandiri atau Bank BCA atau bank apapun itu untuk mastiin bahwa ini memang benar gitu ya dan tidak terjadi kendala. Dan biasanya pun kalau mereka lagi ada kendala, mereka di halaman depan mobile bankingnya, internet banking itu ada informasi di jam berapa sampai jam berapa kita lagi ada perbaikan segala macam, tapi tidak meminta apapun dari kita, gitu. Tidak meminta informasi apapun dari kita. Nah, kalau untuk melihat tautan gitu ya atau link gitu ya yang aman gitu ya, arahkan mouse tadi yang Pak Ibnu sempat mention
mouse-nya bener nggak pas diklik di sini, webnya bener resmi atau enggak, gitu ya. Pojoknya bener atau enggak. Nah ini paling sering diwaspadai ini angka huruf O sama 0, I besar sama 1. Nah ini nyaru banget gitu ya biasanya. Kalau di HP, coba tekan dan tahan dulu gitu ya untuk lihat tautannya apa. Biasanya muncul nih untuk di preview. Apalagi kalau misalnya yang bit.ly ini nih kelihatan pendek, ini mendingan diabaikan aja deh karena berbahaya. HTTPS ini belum tentu aman juga ya Bapak Ibu ya. Kadang ada juga penipu yang punya modal, jadi dia pakainya yang secure, dia bayar nih. Dia bayar pakai yang secure untuk nipu juga gitu. Yang emang punya modal gitu ya. Inspeksi ataupun lampiran file ini harus hati-hati. Ada invoice. Kalau di kantor nih, biasanya kalau kita buat skenario buat nguji ke klien-klien itu lebih ke daftar bonus gitu. Atau daftar insentif. Nah, ini bakalan gak banyak banget yang ngeklik ataupun ngambil. Pokoknya ujung-ujungnya duit tuh pasti akan lebih tergiur. Dia beban gaji gitu ya. Udah. Nih, aturannya paling utama ya jangan pernah neken ataupun enable konten yang ada di aplikasi ya Bapak Ibu. Ini perlu di-share sih ke saudara-saudara gitu ya. Dan ini yang akan menjadi paling bahayanya ya. Kalau ini dia bisa ngambil data kita, kalau ini benar-benar ngambil semuanya di device kita, di perangkat kita. Arsitektur keamanannya untuk akun yang pertama, gerbang utamanya passphrase ini gitu ya. Nah ini lapisan satu yang kita perlu adalah kalau bisa gitu ya, membuat kalimat itu password gitu ya, password ya. Jangan yang copy pagi, kita 2025, hindari 1234, password 12, tanggal lahir, nama anak. Nah ini Umum, jangan umum ya. jangan yang umum Pak. Jadi ada setiap tahun itu ada ngeluarin namanya password yang umum di Indonesia yang udah ke crack gitu ya. Itu ada macam-macam tuh, ada yang 2345, ada yang Bismillah, ada yang apa itu paling sering Alhamdulillah. Nah itu masih sering banget terjadi. QWERTY gitu ya, karena paling dekat di apa namanya di keyboard, terus hati-hati. Tanggal lahir dan anak-anak. Karena ketika orang itu udah tahu memprofiling kita, dia akan lebih cepat dapat informasi ini. Kalau bisa pakai tanggal lahir gitu ya. PIN. Nah ini mungkin tanggal lahir paling sering kalau buat PIN ATM nih, PIN mobile banking itu paling sering. Kalau password karena panjang nggak mungkin kan pakai tanggal lahir. Tapi kalau PIN ini yang harus hati-hati nih Bapak Ibu. Baik kalau misalnya KTP ini jatuh gitu ya, terus tahu nih punya si bapak ini atau ibu ini, coba langsung pakai PIN bisa aja terlakukan transaksi. Nah kemudian brankas dalamnya, nah ini kalau misalnya lagi di mana di mobile banking ataupun transaksi ini pakai multi-factor authentication atau two-factor. Jadi ketika kita melakukan transaksi harus ada OTP dulu. Jadi ketika nanti ada orang yang coba-coba melakukan transaksi di tempat lain, tahu-tahu ada OTP, saya pernah tuh kok dapat OTP ke HP saya, berarti ada yang pakai nih, gitu. Nah itu kondisi berarti ada percobaan gitu ya, orang melakukan transaksi pakai kartu saya. Kenapa? Karena tadi kita udah masuk login aman dengan password yang udah kuat, ditambah lagi dengan yang di dalam ketika kita lagi transaksi, ini ada autentikasi lagi di sini. Autentikasi dengan apa? Tadi bisa dengan biometrik, pakai scan tangan, atau pakai PIN lagi tambahan, atau pakai OTP. Nah ini untuk digunakan agar tidak terjadi pembobolan yang terutama untuk terkait dengan transaksi. Nah, script defensifnya menghadapi ancaman telepon, kan sering ya dia ancaman telepon ya. Konteksnya di teleponnya sering marah-marah, mendesak gitu ya, nakut-nakutin gitu kan. Jadi kalau enggak sekarang juga bakalan langsung diamputasi gitu saya gitu. Itu ngeri banget gitu kan dengernya kan. Nah kalau misalnya udah, saya pun pakai Truecaller gitu ya di HP. Kalau udah panggilan yang nggak dikenal, udah saya nggak akan angkat. Karena kalau sekarang kan kita udah punya WhatsApp, Bapak Ibu pakai WhatsApp kan ya Bapak Ibu. Kalau yang punya etika pasti dia akan WhatsApp dulu, Pak, Bu, saya izin telepon boleh, gitu kan? Atau Assalamualaikum, saya dengan ini, saya ingin bertanya terkait dengan ini, boleh saya telepon, gitu kan? Kecuali abang kenal kan. Tapi kalau udah namanya nggak muncul, terus ada alertnya, spam, itu saya nggak akan angkat sih telepon. Karena walaupun saya punya klien yang beberapa klien saya itu pun pasti akan WA dulu pasti. Dan pun nomornya pun saya tahu gitu, nggak mungkin langsung ujuk-ujuk telepon. Gitu.
Gunakan kalimat penolakan, boleh sebutkan nama lengkap gitu ya, untuk divisi Anda atau bisa dari Bapak Ibu. Nah, biasanya Ini jawaban kita ke dia gitu ya. jawaban ya. Jadi kalau kita udah kadang terima gitu ya, Mas. Betul, betul. Jadi kalau misalnya kita penolakannya gitu ya, kita bisa pakai Cara nolaknya. nolaknya seperti apa untuk memaksa mereka berimprovisasi nih. Kita tanya lagi, boleh nama lengkapnya Bapak siapa, dari mana gitu kan, bisa tahu nomor saya dari siapa gitu kan. Terus atau saya akan telepon balik ke nomor resmi aja ya. Gitu. Jadi saya akan telepon balik aja Pak ke nomor yang saya punya gitu. Atau kita sebut SOP kita nggak boleh Pak ngasih tahu OTP. Oh saya nggak boleh Pak ngasih tahu OTP kata orang bank gitu kan, siapapun. Terus saya atau bilang juga saya akan teruskan masalah ini ke tim IT gitu, atau ke tim kesaudara saya atau ke siapapun itu gitu. Jadi kita yang pegang kendali dan kita tutup teleponnya. Jadi jangan coba-coba nanya atau misalnya dengan ini apa gitu, dengan Bapak lagi di mana, itu jangan kayak gitu. Tapi kita aja yang trigger, kita yang ngedrive mereka untuk kita tutup teleponnya setelah itu. Gitu. Jadi jangan coba-coba meladenin gitu ya. Karena nanti bisa aja dia ngebuat suatu hal yang membuat kita jadi percaya. Karena dia akan bangun psikologisnya dulu tuh biasanya. Pak, Iya. Tunggu Pak. Cara menghindari ini kan nomor-nomor tidak kenal sering barang masuk nih. Walaupun udah di apa blokir, Iya. nanti belakangnya berubah nomor. Iya. Yang mirip. Betul. Itu gimana caranya supaya nomor ini nggak masuk terus ya? Ya. Jadi pertama Pak, di Android tuh seingat saya ada untuk tidak atau memblok nomor-nomor yang tidak dikenal, yang tidak di-save. Itu ada pertama. Kedua ada aplikasinya Pak, kayak Truecaller gitu ya. Dan itu dia akan ngeblok biasanya. Dia Akan muncul. Tapi kalau misalnya robot call gitu ya, pakai bot gitu ya, itu pasti akan muncul terus Pak tadi namanya angka belakang beda-beda gitu kan. Itu pakai bot biasanya Pak. Bot dia. Jadi kalau kita angkat tuh nggak ada suaranya biasanya. Ada yang muncul suara. Oh, ada muncul suara ya? Oh, biasanya ada yang nggak ada juga, cuman dia pengen tahu aktif nggak nomor kita. Kadang kita penasaran juga. Blok ya. Ada lagi. Nomornya belakangnya beda. Iya. Aku pengen penasaran siapa sih? Ternyata cewek atau cowok. Oh, ada suaranya ya? Ya kadang biasanya tuh si bot itu Pak, dia ngetes dulu, pas masuk, nanti dia mati nih. Pas yang keduanya dia kasih tahu, ini ada orangnya nih. Kalau diangkat bisa nomor. Nah baru tadi mungkin yang kedua itu si cewek atau cowok itu yang akan masuk suaranya. Dan biasanya waktu-waktunya mau sholat, mau mandi, jam istirahat, dan jam kita lagi buru-buru sesuatu gitu tadi saya mau sholat. Yang saya amati seperti itu nih, mau sholat nih, atau mau jalan perjalanan nih. Ya, nah itu Pak, kayak lagi kondisi lagi di jalan kita lagi bingung kan lagi kan di kondisi itu panik kan, nah itu biasanya ya mereka pakai cara-cara itu sih. Ada itu juga indikasi apa? Scam ya, spam. Scam kalau itu. Spamnya Pak, jadi dia mungkin nomornya emang udah terdetek sama si operator kita, bisa pakai IM3, Indosat atau apa Simpati itu nomor spam yang berbahaya. Jadi udah ada yang lapor, nah itu di operator kita tuh Indosat, Excel itu udah menyimpan dia sebagai spam, jadi berbahaya gitu. Ya ada itu, terus waspada penipuan. Ya itu sering banget Pak. Nah kalau itu biasanya kalau orang nulis, misalkan saya dapat nomor telepon dari yang tidak dikenal. Saya bisa tuh ngirimin, saya catat nomor telepon ini namanya penipu gitu. Nanti orang yang lagi mau nelfon kita pakai nomor itu tahu penipu. Oh ini orang penipu nih. Iya Truecaller itu ada Pak. Iya. Akan muncul. Potensi penipu. Iya. Nomor tidak dikenal. Iya. Sekarang banyak Pak tulisannya malah. Pertanyaan saya Pak, ada nggak Pak siapapun orangnya bisa melacak si penipu ini dengan cara membuat ini itu segala macam itu? Kalau kepolisian sih bisa melacak Pak. Polisi bisa melacak Pak. Kalau kita bisa, cuman tadi perlu biasanya harus ada sesuatu yang kita trigger ke mereka dulu. Tapi kalau di transfer udah susah. Kembali lagi uangnya nggak bisa. Macam-macam sih. Kalau lokasi orangnya mungkin bisa dilacak. 5 juta bayar ke polisi. Oh iya. Melacak ini dia? Nggak resmi itu. Dan kalau modus-modusnya itu sebenarnya banyak banget Pak. Kayak kemarin teman saya juga kena modusnya tuh, dia lagi mau jalan-jalan ke Bali gitu ya. Itu tiket lagi mahal banget kan, pesawat kan. Mahal banget Pak tiket. Nah dia dari Instagram itu kayak travel gitu ya, travel agent itu ngasih harga setengahnya.
Tahu-tahu dia bayar DP-nya nih. Dia buat berempat, Pak. Berlima. Dia anaknya 3. Mau ke Bali, anaknya 3. Dia harusnya total itu sekitar 25 juta pulang pergi Bali. Itu jadi cuma 15 juta. Tapi harus bayar DP dulu nih. Tahu-tahu dibilang overbook, udah nggak bisa dibatalkan, nggak bisa di schedule. Dan si penipu bilang saya juga udah transfer, tapi padahal itu bohong juga transfernya. Jadi kayak soalnya dia sebagai korban, padahal dia pun penipu gitu maksudnya. Nah, itu masih bayar sih menurut polisi gitu. Satu lagi mau nanya, Ya, Pak. pernah kejadian, saya punya foto di HP, foto itu juga pernah aku publish segala macam, aku juga lupa. Tiba-tiba dia digunakan nomor orang lain pakai nomor foto saya, telepon teman-teman saya. Pertanyaan saya, apakah berarti ini gimana juga? Pokoknya di sosmed aku nggak pernah keluar foto itu. Tapi nah, jadi berarti dia ngambil dari HP dong, dalam arti? Itu jadi profile picture-nya di HP nggak, Pak? Enggak juga? Enggak. Nah, pertanyaan saya, apakah dia masuk ke HP terus dia bisa buka-buka di galeri? Mungkin, Pak. Mungkin aja. Maksudnya kalau memang kita tidak pernah memposting foto tersebut, tidak pernah kemana-mana, ya dia dapet ini ketika kalau misalnya dia udah bisa nge-take over HP Bapak. Sama kayak yang kedua. Yang kalau pinjol online itu kan dia Iya. bisa track Iya. ambil database telepon. Iya, bisa. Kan ketika kita install aplikasi itu kan ada pilihannya. Boleh nggak diakses image galeri kita? Kalau kita oke, jadi bisa akses, Pak. Gitu. Terus artinya kalau HP udah begitu harus diganti gimana nih? Enggak. Ini HP aku masuk pakai. Kalau mau ganti HP, udah buang aja tempat sampah. HP-nya, jual juga mau. Ya. Nah, itu sebenarnya bisa, Pak. Misalnya di scanning dulu, bisa pakai antivirus gitu ya. Lihat tuh. Nanti ada nggak aplikasi yang bisa mengakses sampai ke galerinya Bapak. Nah, itu harus dihapus aplikasi. Misalnya detect nih aplikasi ABC, ya itu jangan langsung di-uninstall aja, Pak. Kita kasih tahu Mas. Recommended antivirus. Oh iya. Saya pernah, dia ngaku, jadi ini benar pas EDD nih. Dia ngaku teman-teman kerja saya waktu di EDD nih. Aku bilang, aku lama banget nih nomornya udah hilang, nama-namanya lupa. Siapa namanya? Dia bilang cuma gini, saya lupa. Ya, itu modusnya gitu. Tapi secara matematik kok bahasanya bahasa sama, Sumatera gitu. Iya, itu sering, Pak. Hasanuddin ya? Enggak kenal, enggak. Masih ada saya? Suaranya Masih, Pak. Masih 2 lagi. Oke, Jelas dulu ya, Pak ya. Bisa kita bayar, boleh Pak, bayar dulu sih. Tadi udah sampai, nah ini tadi ya. Nah yang kedua, ini 2 slide terakhir aja Pak. Kalau kita sampai kena, nah kalau udah sampai nih, udah keburu kena gitu ya. Lanjut ke klik gitu ya, jangan panik gitu ya. Pertama, tutup browsernya, jangan input apapun di sana. Kalau udah sampai kita ngeklik link yang ada di WhatsApp, SMS, email, itu jangan lanjut gitu ya. Udah keburu kliknya. Matiin wifi dan paket data Pak. Karena kalau dinyalain, dia udah terkoneksi, dia bisa ngambil apa aja dari jarak jauh, nge-remote. Gitu, di isolate dulu, matiin dulu nih wifi-nya. Lapor ke security kalau misalnya mungkin ke anak kita atau ke ponakan kita gitu ya. Itu yang paham gitu ya, tolong disampaikan aja. Nih saya ada yang mencurigakan ya, keburu ngeklik nih, boleh tolong dicek nggak ya, saya kena hack nggak? Gitu. Terus Pak, boleh. Yang mana HP tadi saya? Itu kan bisa ngambil foto dari sini nih. Ini gimana foto saya dengan HP saya nih? Masih bisa ini kan? Masih sama nggak nih? Bisa Pak, bisa. Tadi saya belum tahu ya itu Androidnya versi berapa gitu ya. Kalau misalnya versi kalau lama mungkin install antivirus sih Pak. Install antivirus dulu paling utama. Habis itu nanti di scan gitu. Scan. Nanti kalau ada detection kayak malware atau apa, kan dia akan langsung ngehapus. Plus kalau misalnya ada aplikasi-aplikasi yang bisa akses ke galeri, itu dihapus juga Pak. Ya, nanti tolong Pak ininya dibawakan ke tim. Siap. Bisa tahu semua lah ya. Siap. Nah lanjut abis itu Pak, tadi kalau misalnya udah habis kita infoin, kita ganti password kita Pak, yang paling aman. Kalau udah sampai sempet ngirimin password ya, itu harus ganti password ya. Terus ikuti instruksi kalau misalnya tadi orang bank. Kita telepon ke bank yang resmi, Pak, ini saya tadi kayak
kena hack deh atau kena penipuan deh. Saya mau ganti password segala macam. Nah, nanti kita langsung hubungin orang bank yang terkait ya, bener-bener pihak bank resmi gitu. Laporannya perlu kita siapin apa aja? Kita screenshot gitu ya, yang tadi kita masukin, email yang kita isi apa, waktu kejadiannya apa. Nah, ini yang perlu kita siapin nih nanti ketika misalkan hubungannya dengan transaksi keuangan. Tutup halaman browsernya, matiin wifi, akses internet ataupun paket data, hubungi orang yang lebih paham gitu ya, keluarga atau kerabat kita, ganti password kalau misalnya udah terlanjur isi di sana, kemudian ikutin instruksi dari pihak terkait gitu ya, atau pihak bank ataupun pihak yang baik kita gunakan. Nah, ini terakhir Bapak Ibu, untuk kita bisa membangun kebiasaan gitu ya, untuk positif agar bisa terhindar dari penipuan gitu ya, dari penyalahgunaan. Tadi yang di awal jeda 10 detik gitu ya, stop dulu, think, pikirin, cek, validasi ya untuk memastikan tadi tidak merespon yang mendesak. Verifikasi secara mandiri ke web resminya selalu. Kemudian rahasiakan apapun itu, jangan sebut password, OTP. Kalau tadi kita ke pihak bank pun gitu ya, ini nggak akan minta Pak password, OTP segala macam. Mintanya biasanya coba Bapak Ibu klik langsung aja di setelah nada ini gitu ya, di keypad kita gitu ya. Itu nggak mungkin bisa diambil. Kemudian lapor gitu ya, jangan khawatir gitu ya. Dan ini kita harus saling mengingatkan. Jadi jangan berhenti di sini aja Bapak Ibu, sharing knowledge-nya, sharing pemahamannya bisa disebarkan lagi ke Bapak Ibu. Nanti slide-nya kita kirimkan juga, bisa dijelaskan juga gitu. Mungkin Bapak Ibu nanti sampai rumahnya pengen mempresentasikan ini lagi ke keluarga gitu ya. Itu boleh ya, boleh banget Pak. Bermanfaat sekali Pak. Boleh. Oh, ada link Kemenkum ya Pak? Ada di sini beliau. Oh, instruktur juga kayak Pak Gani. Apa? Mertua saya juga baru dapat instruktur tadi ya. Baru dapat certified ya. Di Ciputat. Nah, kemudian kunci dan pembaharui nih. Ini perlu dihati-hati. Jadi HP kita jangan sampai nggak kekunci gitu ya. Laptop itu harus ada dikunci. Saya dikasih PIN atau password ketika tidak digunakan gitu ya. Ini perlu disiapkan. Jadi kalau kita punya teknologi itu bisa melindungi infrastruktur kita gitu ya. Pokoknya tadi firewall atau punya antivirus itu buat melindungi gadget kita, HP kita, laptop kita. Tapi benteng terakhir itu adalah di kita sendiri. Gitu. Kita sendiri human. Karena tadi the weakest link ataupun paling yang lemahnya itu dari people, proses teknologi itu people-nya. Gitu. Nah, itu yang perlu dijaga. Karena kejadian-kejadian hacking yang besar itu yang kena people-nya sebenarnya. Ya, segitu aja mungkin Bapak Ibu sharingnya. Semoga dapat bermanfaat dan tadi bisa disebarkan kembali ke keluarga gitu ya, ke sahabat dan rekan-rekan Bapak Ibu semua, dan nanti bisa kita share juga. Kalau ada yang ingin tanyakan, monggo. Setelah ini kita bisa ngobrol tanya jawab juga. Monggo Pak. Monggo Pak. Silakan Pak, silakan. Memberitahu yang lain. Memberitahu Sekali promosi Apple. Miknya. Jadi Oh. gini. Punten Pak. Oh, Punten. harus pakai mic kan? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, itu persis kejadiannya itu karena waktu itu di bulan Maret. Semua warga negara pasti harus wajib pajak, bayar pajak waktu itu. Jadi pas posisi memang agak delay, waktu itu aku belum bayar pajak. Jadi pasnya itu tanggal 27 Maret. 27 Maret ada konfirmasi dari pihak kantor pajak Sawangan Depok. Dia mengkonfirmasi sama seperti tadi diceritakan, nama perusahaannya sebagai penanggung jawabnya, terus NPWP nomor, sakit perusahaan, terus kemudian alamat rumah. Dan saya mengkonfirmasi karena itu betul, awalnya saya konfirmasi betul datanya. Kemudian bisa saya telepon Pak, gitu ya. Oke. Karena waktu itu hari Sabtu. Dan memang kan ya kita jujur takut kan waktu itu, karena sudah mau tutup waktu itu kan ya, takut denda. Iya. Jadi karena mereka bilang karena ini program dari pemerintah dan
wajib sebelum akhir Maret itu selesai. 27 itu harus aku, tapi ingat banget Maret. Karena itu kan di akhirnya Senin itu udah kelas minimnya ya. Gitu ya. Jadi saya coba ikutin, gitu kan, dibantu. Akhirnya mereka kasih link. Aku bilang suruh masuk di link. Aku masuk sebelumnya ke Kortek. Begitu aku masukin kok nggak bisa. Saya guide video call lah mereka. Gitu kan. Mereka video call. Terus saya coba pakai, kebetulan aku pakai iPhone waktu itu. Dan dia bilang, ya lu nggak bisa. Link yang dikasih itu sama mereka. Loh, Bapak pakai perangkat apa? Ya. Ada gitu kan. iPhone lebih aman sih, Pak. Nah, gitu kan. Enggak ada. Sekali lagi salah iPhone. Lebih aman. Lebih aman. Dia udah ada proteksi ya sendiri. Kayak tadi tuh. Ya, jadi saya coba instruksinya waktu itu via iPhone. Jadi dia bilang, oh Bapak pakai iPhone nggak bisa Pak, gitu kan. Bapak harus pakai Android. Kebetulan aku ada punya Android di rumah waktu itu. Tapi ada anak bungsuku punya Android. Akhirnya aku pinjam punya anakku Android. Dikait sama mereka, video apa lagi mereka. Masuk ke semua data. Masuk, klik, sampai dia buat surat. Dia buat surat bahwa saya prakteknya selesai dan harus dibukukan materai digital, materai. Nanti suratnya akan dikirim. Akhirnya materai itu dia menawarkan diri, disuruh transfer ke rekening Ibu Dina. Nah, itu kan. Aku kena di situ, tapi jumlahnya 12.000 waktu itu. Jadi waktu itu aku transfer karena yang mempermudah waktu itu kan kita berpikirnya waktu itu sudah dibantu buat surat keluar dan akan dikirim di hari Senin suratnya bahwa sudah selesai melakukan konfirmasi. Nah, itu setelah saya transfer nilainya sudah 12.000 untuk materai. Terus kemudian dari situ ada audit nanti Pak sebentar lagi, audit online ada gitu kan. Nah masuklah si Ibu Dina, nanti rekan-rekan saya Ibu Dina. Terus aku sempat bilang, loh ini kan hari Sabtu ya, karena waktu itu aku di pressure, betul-betul di pressure waktu itu gini, alasannya jadi ada yang nggak masuk di akal di situ, kenapa aku bersikeras untuk tidak melakukan pemindahan nomor rekening. Jadi beliau Bu Dina itu menginformasikan bahwa saldo yang kan pertama dia di rekening perusahaannya Bapak apa? Mandiri, oke. Nah, jadi ini mewakili audit Pak, audit apa namanya pajak dari pajak, karena kita bicara waktu maraton informasinya seperti itu. Jadi kita bisa bantu Bapak untuk menghindari bayar pajak yang mahal. Dia bilang rekening Bapak disisakan 10% kalau nggak salah masuk ke rekening digital. Nah, waktu itu masuk rekening digital kalau salah dia sebut Bank Jago. Ya, jadi karena waktu penjelasannya mungkin ini juga salah mereka karena aku di pressure terus. Si Bu Dina ini kayaknya nggak masuk di akal karena di pressure dan saya nggak bisa sempat berpikir kenapa harus nomor rekening dipindahin ke bank. Nanti balik lagi Pak. Dalam hitungan dia bilang nanti nggak akan hilang. Jadi begitu tuh buat memverifikasi audit aja. Jadi saya bisa kata udah selesai audit dan rekeningnya memang tinggal 10% di rekening perusahaan Bapak gitu kan. Nah pada waktu itu mereka karena dengan pressure-nya dia dan perhatian Bapak, aku bilang saya minta waktu hari Senin, dan ini bukan jam kerja, nggak bisa Pak, harus hari ini. Kalau enggak, oke, sekarang Bapak yang tanggung pidananya, karena dia dengan pidana. Dan kedua, dia bilang bahwa ini Bapak berarti melakukan pencucian uang. Jadi dia malah menyerang ke saya, gitu kan. Berarti Bapak tidak mau diaudit, kan? Ini negara loh Pak, katanya seperti itu kan. Nah karena di pressure begitu, saya pikir-pikir, saya minta waktu. Saya minta waktu, aku bilang 15 menit sampai 30 menit. Karena saya harus diskusi dulu, aku gitu. Dia nggak kasih kesempatan, tapi harus diskusi dulu. Ya sudah, oke, terus putuslah komunikasi. Kemudian saya juga punya teman di kantor pajak Sawangan dan konfirmasi semua itu nol. Nah itu. Jadi itu semua, jadi tidak pernah dari pihak Kortek maupun dari pajak melakukan informasi lewat online. Gitu. Jadi kalau mau pembayaran, itu register langsung ke kantor pajak. Itu sih kurang lebih gambarannya. Gitu.
kasih. Itu pesan pertama, yang kedua? Yang kedua iPhone. Jadi betul ya Mas, iPhone aku Ada proteksinya Pak, iya, ada proteksinya. aku berapa kali kalau yang aneh-aneh di iPhone udah blok Pak. Oh, gitu. IPhone biasa. Kalau secara keamanannya Pak, cuma kan tadi balik based on kebutuhan juga. Nah Pak itu tadi di iPhone kan. Terima kasih. Itu dari saya. Semoga kalau membantu teman-teman semua tidak terjadi hal yang sama. Terima kasih. Oh Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih. Yang nggak mengenakan ini yang tersinggung saya sama Pak Daman. Judulnya harusnya diganti. Jangan yang berumur 60 tahun ke atas. Artinya manula-manula itu secara sistematis itu gampang ditipu. Ya, nggak apa-apa, ini bercanda buat kita semua. Memang penipuan zaman sekarang unlimited ya. Mereka lebih canggih daripada kita, dan mereka memang buat satu orang bukan pribadi, mereka adalah timber dalam satu meja yang tugasnya memang mencari uang yang halal menurut mereka itu seperti itu. Cuma anehnya negara bayar petugas polisi dengan penggunanya sekian banyak disiplin itu, kenapa mereka tidak protek bahwa bagaimana masyarakat kita khususnya yang tua-tua ini menjadi aman. Kemarin memang secara pribadi saya diingatkan oleh Mandiri bahwa tadinya saya berpikir negatif. Urusan apa Mandiri berurusan dengan saya yang sangat pribadi. Terus saya datangin ke bank, terus saya tanya, saya terima panggilan, terima peringatan dari Mandiri yang kontennya bahwa nomor HP, nomor rekening, dan buku rekening itu untuk diupdate. Setelah saya tanya, Bapak Manula yang ke-6 pagi ini hadir ke tempat kami. Ya. Jadi ya, survei sangat membuktikan, dan yang melayani itu masih sangat muda, satu level lah sama anak bungsu saya, tapi sangat sopan. Jawaban dia sangat telak, Bapak orang ke-6 yang memang datang ke kami untuk melakukan update data. Ya, artinya bahwa manula-manula ini nomor rekening sama nomor PIN-nya itu sudah di double protect, yang kita harapkan kalau itu tidak bocor, tidak setiap orang itu bisa menarik. Yang pertama seperti itu yang kita dapatkan ini masih sebulan yang lalu. Mungkin besok Senin Pak Daman akan mengikuti double protect seperti itu karena masuk kategori 60 tahun ke atas. Terus yang sangat bahaya ini adalah bahwa kepandaian, kepintaran kita itu kita masih dikalahkan, apa bahasa Indonesianya, gendam. Digendam. Ya. Hipnotis. Ya, ada salah satu keahlian mereka, setiap kita respon dia langsung memasukkan hipnotis itu, akhirnya kita itu kayak kerbau dicocok, nurut aja. Dan korbannya adalah anak saya yang nomor 2 sama menantu saya nomor 1. Anak saya yang pertama itu digendam karena serial nomor mobil yang dia pakai itu dikasuskan di kepolisian, dia kena denda 100 juta lewat. Anak saya yang menantu saya yang nomor 2 itu juga kasus bagi untung kena 65 juta. Ya, jadi kita sharing pengalaman yang terjadi selama ini, bahwa satu hal yang memang sulit untuk kita proteksi adalah yang gendam tadi. Artinya mereka menelpon kita sudah memasukkan hipnotis ke kita, akhirnya kita itu melayanin. Dan yang terakhir yang saya sampaikan, saya tadinya juga percaya juga bahwa mungkin Pak Daman juga kebetulan kalau nggak salah itu dulu satu grup dengan Pak Daman, namanya Pak Agus, siapa itu Pak? Agus, ada yang namanya Agus kan?
terakhir itu PM bareng saya sama pabrik kapur di Krakatau, ya, atas nama Pak Agus Subagio. Ya betul, Agus Subagio, atas nama Agus Subagio nelpon saya, Pak Antonius, saya lagi jual aksesoris nih, ya, jual teknologi, ya, Pak Antonius bilang aja nanti kalau ada orang nanya harganya memang segini, ya, promo harganya segini, nanti kalau orang itu jadi PO, ya, kita bagi untung. Nah sekarang bisa nggak Pak Anton deposit, supaya deposit ini adalah gunanya untuk membayar vendor supaya dia tetap mengakui seperti harga yang kita bentuk. Nah, kenapa? Nah, ini ada tawarnya kan, berarti benar kan? Terus yang kedua, dulu staf kita arsiteknya Pak Widi, ya, masih ingat Pak Widi? Nah, Widianto itu sama menawarkan sesuatu yang memang nanti ujung-ujungnya double bagi untung. Seperti Pak Rianto bilang, kita ikutin terus, terakhir itu dia menekan, ya, supaya ini jadi tolonglah Pak Antonius transfer dulu 15 juta supaya ini menjadi deal, ya. Nah saya masih mungkin ya apa gendamnya kebal terhadap saya atau memang saya sadar seutuhnya, ya selama itu sorry mas, saya lagi nggak ada dana untuk seperti itu, cari aja yang lain. Jadi kita sekali lagi bahwa kriteria saya kalau tidak kenal nomor masuk dalam bentuk WA, bentuk telepon, WhatsApp, lupakan itu. Satu hal, walaupun ada yang permisi Pak, nama saya Pak Rianto, boleh saya nelpon, lupakan juga. Karena apa? Banyak nama-nama kawan kita yang herannya ini mereka bisa tahu, ya, kemudian menggunakan atas nama teman untuk melobi kita untuk melakukan sesuatu. Ya artinya kembali lagi yang di atas 60 tahun ya lebih hati-hati, tapi kebetulan yang kena itu masih jauh di bawah 50 tahun. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak, banyak ini ya sharing juga gitu Pak ya tadi ya, ngasih hal baru juga tadi kayak pajak atau modus-modusnya banyak juga. Nah kalau yang terakhir Pak emang itu modelnya kayak judul Pak, judul kan gitu ya, orang dibuat menang dulu sampai benar-benar percaya, pas ngasih yang langsung dikalahin gitu kan. Nah itu kayak gitu modelnya tuh sebenarnya. Nah karena itu iya Pak, yang tadi si teman saya di IG itu juga gitu, hampir sebulan Pak chatting dulu, dibangun dulu kepercayaannya gitu ya, baru setelah itu dia minta sesuatu hal gitu. Itu benar banget sih kejadian emang. Terima kasih Pak. Ada satu pertanyaan yang mungkin agak penting kan. NIK itu yang ada di KTP itu kan sekarang sudah terhubung kemana-mana ya. Betul Pak. Negara itu ingin mengintegrasi gitu. Betul. Nah itu gimana ya kalau kita memberikan KTP misalnya di hotel atau gimana gitu ya? Bahaya Pak. Bahaya sih kayak gitu. Bahaya Pak. Bahaya. Jadi kalau simbol sama. Jadi gini Pak, itu kan di 2023 itu udah keluar undang-undang perlindungan data pribadi (PDP). Itu kayak di GDPR kalau di Eropa. Nah, di sana gitu ya, itu data pribadi itu kayak nomor KTP yang spesifik memprofiling seseorang itu nggak boleh disebarluaskan. Kalaupun misalkan kayak ke bank nih, mereka tuh udah ada sebagai pengendali data, pemroses data itu udah diatur semua. Kalau sampai data kita tersebar karena kecerobohan mereka tuh bisa kena denda 2% dari revenue per tahun. Jadi cukup besar banget. Dan kita pun bisa melapor ketika misalnya Bapak atau telepon nih, saya dapat Bapak tahu Ibu atau Bapak dapat data saya dari siapa? Kita perlu tanya itu tuh. Kalau misalnya kita dari bank ini, kita bisa tuntut tuh banknya. Makanya kenapa sekarang kemarin kalau di beberapa aplikasi kita diminta konsen baru untuk bolehkah datanya dipergunakan gitu. Nah kalau tadi pertanyaan Pak Ibnu di hotel di mana itu ya sebenarnya mereka udah melanggar undang-undang perlindungan data pribadi Pak. Karena ketika mereka minta KTP harusnya tuh mereka ada konsen dulu ngasih ke kita menyetujui data itu disimpan sama mereka. Kalau enggak itu ya mereka bisa kena perdata dan pidana Pak. Sebenarnya. Sebenarnya nggak boleh Pak. Tapi kayak ke kantor PLN tuh Pak, ada dia kan pemerintah juga. Kita mau masuk aja tamu KTP yang diminta. Ya, itu ditahan lagi KTP-nya kan. Sebetulnya kan nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Juga. Padahal tuh pemerintah punya tuh kan. Ya. Kemarin saya di salah satu gedung di Kuningan itu pas waktu aksesnya pakai KTP Pak.
Jadi KTP-nya didaftarin, pas mau nge-tap ke gate-nya pakai KTP. Soalnya kalau di gedung yang lain saya kasih SIM masih mau, tapi kalau di PLN nggak mau KTP yang diminta. Iya, sistem KTP juga itu memprofiling seseorang tuh nggak boleh sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak. Sebenarnya mengerucutnya itu ke negara ya. Negara banyak bayar orang sebagai yang sangat saya sesalkan sejak KTP itu ganti KTP elektronik. Ini bahwa saya belum membuktikan ya, mungkin Anda nanti langsung membuktikan bahwa di KTP itu ada alat deteksi kita yang kemanapun kita itu bisa didetek keberadaan kita. Kayak GPS. Jadi bukan hanya masalah nomornya, keberadaan kita juga kalau kita berbuat sesuatu, ya, di KTP itu, Pak? nomor kita sudah terdaftar di register selama kita pernah ngurus apa namanya pelakuan baik itu ini. Ukuran menit kita ketahuan. Itu artinya transparansi negara itu nggak ada terhadap kita sebagai masyarakat. Jadi kita tahu berdasarkan kejadian sehari-hari. Malah 13 sekarang face recognition ya udah ya. Iya. Tadi 3 Betul. Iya, face recognition. Face kita dengan nick kita dan bagian yang yang memang Jadi memang itu masuk data pribadi dan memang harusnya tidak boleh diinikan. Selama kita dimanapun kan masih minta fotokopi KTP gitu, Pak. Udah digital itu udah pelanggar sebenarnya, Pak. Cuman ya masih belum, makanya sekarang masih rancangan peraturannya masih diturunin, belum ada disahkan. Ya itu masih proses sih yang di Komdigi ya saat ini. Ada lagi mungkin Bapak Ibu ingin di sharing atau ditanyakan? Nanti kalau misalnya mau nanya silakan Bapak Ibu bisa share. Kalau yang dari telepon itu kayak sekarang kan juga banyak tadi yang sama Pak Antonius bilang kayak hipnotis suara itu sebetulnya kalau dari MPC kayak gini tuh termasuk di dalam itu juga kan? Betul. Jadi hipnotisnya itu gitu, bukan sistemnya. Sebenarnya kemampuan si aktornya itu bisa membuat orang percaya itu, Pak. Psikologinya sih yang diatur sebenarnya. Kayak tadi dibuat buru-buru. Yang pernah saya baca itu kan ada kayak otak manusia itu ada berapa kategori head-nya itu kan. Apa dia dari sananya frekuensi sesuatu yang bisa membuat kita kayak tidak bisa berpikir secara rasional atau logik, sehingga kita iya aja gitu ya. Dia udah punya skrip, dia dia juga saya pernah memang mereka itu kadang-kadang kalau itu pada saat kita lagi mulai ngantuk di jam-jam siang, saya pernah ditelepon jam 2 malam itu, terus dia tiba-tiba nangis, saya berpikirnya orang tua saya, aduh ada kabar buruk kan. Tapi ketika dia ngomong, Mama saya ditangkap polisi, saya langsung sadar kan, saya kan masih single. Walaupun ngantuk-ngantuk gitu kan. Terus akhirnya saya balas juga, lucu, ya udah Pak, nggak apa-apa, tidur aja di kantor polisi, kan ada yang jagain, suruh polisinya kipas-kipas gitu. Nah dia langsung berhenti nangisnya, langsung marah-marah, kan nggak bisa gitu mah gitu kan, saya bilang terus. Ya kayak dulu Mama minta pulsa gitu kan, udah gitu, ya itu jadi modusnya lah. Kalau dia bilangnya orang tua langsung bisa percaya gitu, cuma karena dia ngomongnya Mama gitu. Iya, belum memprofiling. Jadi saya merasa ditipu tapi saya ketawa-ketawa aja kan. Udah tidur sana aja Pak. Tapi kalau yang cerita tadi dia bisa menggunakan psikologi kita, artinya dia kan bunuh orang sembarangan ya? Nggak bisa juga Pak, jadi ketika itu yang saya baca sih ada frekuensi berapa otak kita kalau dengar gelombang itu kita akan tidak akan berpikir bukan pelakunya bukan. Iya. Dia nelponnya atau pakai pengubah suaranya dia ke frekuensi itu gitu kan, tapi pada saat-saat kita mau tidur, lagi ngantuk gitu. Kalau dari segi waktu iya, kalau misalnya tadi kayak jam-jam tertentu ya, dan kemudian kalau cara dia ngomong itu emang dia bisa untuk itu sih. Ya memang butuh itu sih. Kayak saya kalau misalnya di kantor ketika lagi ada pengujian phishing gitu Bu, ataupun misalnya harus datang, misalnya gini kayak kemarin minta bisa nggak masuk ke gedung itu tanpa harus nukerin KTP. Nah itu saya pasti ngasih karyawan saya yang cakep gitu ya buat kesana. Atau mungkin kalau phishing itu yang jago komunikasinya. Karena yang diatur itu bukan kemampuan jago komputer, enggak, jago komunikasinya itu. Kalau di PLN kayaknya nggak bisa. Padahal kalau kemana-mana ya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu?
Cukup, nanti kalau bisa ditanyakan silakan Pak, kalau misalnya mau di-share nomor saya juga boleh gitu ya kalau misalnya mau diskusi. Terima kasih, mungkin saya tutup siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu.